Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 8 mengenai konsep aktiva. Berikut anggota dari kelompok kami. Saya Anissa Aulia Mahmudah, NPM 14, dan teman saya Umis Naini, NPM 43, dan Fakirianti Hasanah, NPM 48. Yang pertama, karakteristik aktiva. Karakteristik aktiva berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut berhubungan dengan definisi aktiva. Karakteristik aktiva secara umum yaitu adanya karakteristik manfaat di masa mendatang, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva, berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu, dan berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Menurut FASB, aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Nah, dari definisi aktiva tersebut, memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi tersebut dapat mengalir ke perusahaan dengan berbagai cara, seperti dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain, dapat dipertukarkan dengan aktiva lain, dapat digunakan untuk melunasi hutang, dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Manfaat ekonomi di masa mendatang dapat juga berhubungan dengan sumber-sumber ekonomi. APB dalam statement nomor 4 memberikan contoh sumber ekonomi perusahaan, yaitu sumber-sumber ekonomi yang produktif seperti bahan baku, tanah, peralatan, paten, hak kontrak, dan lainnya. Kemudian ada produk, uang, klaim untuk menerima uang, hak pemilikan pada perusahaan lain. Kemudian karakteristik yang kedua, dikuasai dan oleh suatu unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Pemilikan bukan merupakan kriteria utama untuk mengakui suatu aktiva. Pemilikan umumnya dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum terhadap suatu barang. Hal ini disebabkan karena akuntansi tidak memusatkan pada masalah hukum. Kemudian yang ketiga, hasil transaksi masa lalu. Jadi suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu. Selanjutnya konsep penilaian. Penilaian aktiva adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Konsep penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan kepada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Tujuan pengukuran atau penilaian aktiva adalah sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam laporan keuangan, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Kemudian dasar penilaian. Penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Hendrickson menyebutkan bahwa ada 2 jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada nilai keluaran. Nilai keluaran menunjukkan aliran kas atau dana yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain atau non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Aktiva yang menunjukkan nilai uang atau klaim untuk menerima uang tersebut harus dinyatakan dalam bentuk nilai sekarang. Apabila nilai tersebut tidak relevan, ada dasar lain yang dapat digunakan. Yang pertama,
Discounted future cash receipt or service potential. Discounted future cash receipt adalah nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Dasar penilaian ini dapat diterapkan untuk investasi dalam bentuk obligasi, piutang wesel jangka panjang, dan deposito berjangka. Dasar ini dapat digunakan jika harapan penerimaan kas dapat ditaksir cukup pasti dan jangka waktu penerimaan cukup panjang tapi tanggal penerimaannya pasti. Konsep penilaian tersebut memerlukan adanya taksiran terhadap jumlah yang akan diterima, faktor diskonto, dan periode waktu penerimaan. Dasar penilaian ini memiliki validitas dalam penilaian bagi investor, namun penerapannya memiliki beberapa kelemahan, terutama bila diterapkan untuk aktiva individual. Alasannya karena yang pertama, penerimaan kas yang diharapkan umumnya bergantung pada distribusi probabilitas yang bersifat subjektif dan tidak dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, meskipun dengan diskonto dapat diperoleh, tapi penyesuaian terhadap preferensi resiko memerlukan evaluasi khusus bagi manajemen dan mungkin sulit untuk diterima oleh pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, apabila dua faktor atau lebih termasuk SDM memberikan kontribusi pada produk perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan aliran kas, namun alokasi logis untuk memisahkan faktor potensi jasa secara individu itu sulit untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, nilai diskontoan dari aliran kas yang berbeda untuk masing-masing aktiva tidak dapat ditambahkan bersama untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, saya Umi Isnaini akan melanjutkan pembahasan mengenai nilai keluaran. Untuk dasar yang kedua adalah harga keluaran sekarang atau current output price yang digunakan untuk menilai surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Tetapi dasar harga keluaran sekarang ini memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, hanya bisa diterapkan untuk aktiva dengan maksud untuk dijual. Kedua, relevansi pemakaiannya menimbulkan masalah dan metode penilaian yang berbeda itu sehingga harus digunakan untuk menilai aktiva yang berbeda pula. Dasar penilaian yang ketiga adalah nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent yang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang bisa diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Di dasar ini juga memiliki kesulitan. Yang pertama, perlu penyesuaian untuk memisahkan pos yang tidak memiliki harga pasar sekarang. Kemudian, nilai setara kas sekarang tidak memiliki sifat yang dapat ditambahkan. Untuk dasar yang ketiga, yaitu nilai likuidasi atau liquidation value. Nilai likuidasi ini sama dengan harga jual sekarang, dengan perbedaan nilai keluaran dari nilai likuidasi ini diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda, sehingga nilai likuidasi akan digunakan ketika kondisinya aktiva itu kehilangan manfaat normal dan ketika unit usaha ini akan membubarkan usahanya. Selain nilai keluaran, yang kedua adalah nilai masukan. Nilai masukan ini sering dianggap lebih tepat dari nilai keluaran karena nilai masukan ini lebih bisa diuji kebenarannya. Dasar-dasar penilaiannya ada 4. Yang pertama, cost historis yang merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Di cost historis ini memiliki kebaikan bahwa cost-nya itu bisa diuji kebenarannya, tapi juga memiliki kelemahan bahwa cost historis ini tidak menunjukkan adanya pengakuan untung atau rugi yang benar-benar terjadi. Untuk dasar kedua adalah cost masukan terkini atau current input cost yang menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, discounted future cost yang menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus saat sekarang. Untuk dasar yang terakhir adalah standar cost yang menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal. Di standar cost ini punya kelemahan juga yang terletak pada jenis cost standar yang digunakan dan cara untuk menerapkannya.
Selanjutnya, mengenai pengakuan aktiva. Dari pengertiannya, pengakuan aktiva ini adalah pencatatan jumlah rupiah dalam struktur akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Di pengakuan aktiva ini ada 4 kriteria pengakuan suatu pos. Yang pertama adalah definisi. Nah, suatu pos itu akan masuk dalam struktur akuntansi ketika memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran, bahwa suatu pos itu harus memiliki makna tertentu yang relevan dan bisa diukur. Ketika relevansi informasi yang terdapat di suatu pos itu mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil. Keempat, reliabilitas, sesuai dengan keadaan yang digambarkan dari informasi yang dihasilkan. Lalu, perbedaan antara aturan pengakuan dan kriteria pengakuan ini adalah bahwa aturan pengakuan ini akan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu. Sedangkan kriteria pengakuan merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformulasikan aturan pengakuan. Kemudian yang keempat, masalah-masalah khusus. Yang pertama adalah beban tangguhan. Di beban tangguhan ini sering menjadi masalah dalam penentuan jenis aktiva. Masalahnya itu, apakah beban tangguhan bisa digolongkan sebagai aktiva? Lalu, jenis beban tangguhan yang mana yang bisa digolongkan sebagai aktiva? Nah, secara umum atau dalam arti umum, beban tangguhan itu bukan merupakan aktiva. Tetapi, jika beban itu dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang, maka di dalam struktur akuntansi, beban itu bisa diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Lalu, ada 3 kriteria untuk menentukan dasar tangguhan. Yang pertama, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar? Kedua, apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang bisa diantisipasi dengan mudah? Ketiga, apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode? Nah, apabila kos jasa dikeluarkan secara sah dan wajar, serta memiliki manfaat di masa mendatang, maka kos itu bisa ditangguhkan pembebanannya dan bisa dilaporkan sebagai aktiva. Untuk masalah yang kedua adalah mengenai kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga ini sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalahnya itu, apakah bunga untuk pinjaman bisa dikapitalisasi dan masuk elemen kos fasilitas fisik? Nah, sehingga ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga. Yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi. Alasannya karena bunga itu merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Perlakuan yang kedua adalah bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Alasannya karena definisi kos itu menunjukkan seluruh pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Yang kedua, jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor itu sudah termasuk bagian untuk menutup bunga. Yang ketiga, pembebanan bunga itu akan menimbulkan distorsi laba. Kemudian perlakuan yang ketiga, bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Alasannya bahwa bunga itu merupakan biaya pendanaan. Nah, sehingga bunga tidak bisa dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik untuk menghindari distorsi laba. Kemudian ada beberapa pedoman yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama, mengenai aktiva yang memenuhi syarat. Kapitalisasi bunga itu bisa dilakukan untuk aktiva yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, dan aktiva yang dibangun atau diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai unit atau proyek yang berdiri sendiri. Sementara itu, aktiva yang tidak dapat dijadikan objek kapitalisasi adalah aktiva yang siap digunakan untuk sesuai tujuan pembangunan,
dan aktiva yang belum digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan. Selanjutnya yaitu pedoman dalam standar akuntansi. Untuk pedoman dalam standar akuntansi yang kedua yaitu besarnya kapitalisasi. Jadi jumlah bunga yang dikapitalisasi merupakan tingkat kapitalisasi dikalikan dengan rata-rata pengeluaran dana selama periode konstruksi. Kemudian yang ketiga yaitu periode kapitalisasi. Untuk periode kapitalisasi ini berakhir apabila konstruksi tersebut secara substansial telah selesai dan siap dioperasikan. Sementara untuk bunga yang dikapitalisasi harus dibebankan sedemikian rupa sehingga sejalan dengan program depresiasi konstruksi tersebut. Kemudian yang keempat ada penyajian dan pengungkapan. Adapun hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai penjelasan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada total bunga yang terjadi selama periode, kemudian bagian dari total bunga yang dikapitalisasi, dan yang ketiga yaitu total bunga yang dibebankan ke periode bersangkutan kalau selama periode tersebut tidak ada bagian bunga yang dikapitalisasi. Selanjutnya yaitu pengeluaran kapital untuk aktiva atau capital expenditure. Jadi capital expenditure ini merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek yang baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Nah, objek jasa tersebut biasanya memiliki umur ekonomi yang panjang sehingga pengeluaran tersebut tidak layak kalau langsung dibebankan sebagai pengurang pendapatan tahun berjalan. Selanjutnya ada aktiva donasi atau sumbangan. Oleh karena aktiva yang berasal dari sumbangan itu memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Nah, pengukuran semacam ini dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba. Kemudian ada transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Nah, pada kasus demikian, maka pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Nah, apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, maka aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Selanjutnya yaitu aktiva menurut IFRS. ISB mendefinisikan ulang aktiva sebagai eksplisit bahwa aktiva merupakan sumber daya, bukan ultimate aliran masuk atau aliran keluar dari manfaat ekonomi, dan juga aktiva harus mampu menghasilkan aliran masuk dari manfaat ekonomi. Dengan definisi bahwa aktiva merupakan sumber daya dan bukan ultimate aliran masuk di masa datang, maka sumber daya ekonomi dapat berupa yang pertama yaitu hak yang ditetapkan oleh kontrak undang-undang dan sejenisnya. Ini contohnya yaitu hak yang timbul dari instrumen keuangan seperti investasi dalam debt security ataupun equity investment. Yang kedua yaitu hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. Ketiga yaitu nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Ini contohnya seperti pengetahuan, daftar pelanggan, hubungan pelanggan dengan pemasok, angkatan kerja, dan juga goodwill. Kemudian yang keempat ada beberapa aktiva khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Selanjutnya ada pengakuan dan menarik kembali pengakuan aktiva. Jadi pengakuan ini merupakan proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Jadi IASB ini telah merevisi kerangka konseptual sehingga konsep pengakuan harus meliputi yang pertama ada kemungkinan, kemudian relevasi dan batasan cost, kemudian ada faithful representation, dan yang keempat ada meningkatkan karakteristik kualitas, verifiability, timelines, dan understandability. Kemudian ada menarik kembali pengakuan atau derecognition.
Jadi, derecognition ini merupakan hal menarik kembali aktiva yang pernah diakui dari laporan neraca perusahaan. Untuk konsekuensi dari derecognition ini sendiri yaitu yang pertama, ada suatu entitas tidak akan mengakui lagi aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Yang kedua, suatu entitas mungkin akan mengakui aktiva yang timbul dari transaksi atau kejadian yang akan menimbulkan derecognition. Dan yang ketiga, ada laba atau rugi dapat timbul dari adanya derecognition aktiva yang sebelumnya diakui dan pengakuan dari aktiva baru. Kemudian ada pengakuan aktiva. Pengukuran menurut IFRS sendiri yaitu proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan. IASB ini memberikan 3 metode pengakuan aktiva. Yang pertama ada cost based, kemudian current market price, dan cash flow based lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 3 metode pengakuan aktiva. Yang pertama ada cost based. Jadi IAS 2 tentang investors ini menyatakan bahwa cost meliputi harga beli dan semua biaya yang timbul untuk mendapatkan inventory tersebut sampai di lokasi. Untuk pengakuan awal cost aktiva harus disesuaikan sepanjang waktu dalam berbagai cara. Yang pertama ada depresiasi atau amortisasi, kemudian ada bunga accrual, accretion for discount atau amortisasi premium, dan yang ketiga ada impairment aktiva. Kemudian ada current market price termasuk fair value. Jadi IFRS 13 menyatakan bahwa pengukuran fair value suatu aktiva menggunakan teknik nilai sekarang. Semua elemen di bawah ini dari perspektif partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Yang pertama, taksiran aliran kas mendatang, kemudian ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu kas yang menggambarkan ketidakpastian yang melekat pada aliran kas tersebut. Yang ketiga ada nilai sekarang dari uang yang digambarkan oleh tingkat risk-free aktiva keuangan yang mempunyai jatuh tempo. Dan yang keempat ada faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh partisipan pasar. Kemudian ada pengukuran dasar aliran kas lainnya. Jadi pengukuran aliran kas mendatang digunakan apabila yang pertama, cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan, kemudian tidak ada cost atau penerimaan dari item yang akan diukur, dan yang ketiga yaitu current market price sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya.